Perkenalkan, nama saya Elvira Limatun Nasifa, absen 12. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang batas waktu perpanjangan penyampaian SPT. Jadi, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT dibatasi paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak tahunan. Perpanjangan surat pemberitahuan pajak tahunan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir. Jadi, sebelum batas waktunya berakhir itu kalian sudah menyampaikan atau mengasih surat kepada KPP. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak dapat memperpanjang penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. Di sini ada beberapa prosedur perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Yang pertama itu diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP. Jadi kalian itu mengajukan secara tertulis atau seperti surat kepada Kepala KPP. Yang kedua itu diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir. Jadi semisal sebelum waktunya berakhir itu kalian harus sudah mengajukan surat perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Yang ketiga, menyampaikan perhitungan sementara pajak yang terutang dan dilampiri laporan keuangan sementara. Jadi kalian itu sudah memperhitungkan sementara pajak yang kalian utang dan dilampiri laporan keuangan sementara. Yang keempat, menyampaikan bukti pelunasan atas kekurangan penyetoran pajak yang terutang. Jadi, harus ada bukti pelunasan atas kekurangan penyetoran pajak. Perpanjangan diberikan paling lama itu 2 bulan apabila tidak disampaikan dalam batas waktu perpanjangan diterbitkan surat tahunan, surat teguran. Jadi kalau sudah dikasih 2 bulan, kalian belum menyampaikan SPT tersebut, kalian itu bakal dikasih surat teguran. Surat pemberitahuan itu dianggap tidak disampaikan apabila yang pertama, surat pemberitahuan tidak ditandatangani. Jadi, surat pemberitahuan tersebut itu harus sudah ditandatangani. Kalau belum, surat tersebut tidak akan dianggap. Yang kedua, surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen. Jadi, suratnya itu di dalamnya sudah terdapat keterangan maupun dokumen. Yang ketiga, surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Jadi kalian itu harus membayar pajak itu sesuai nominal yang sudah ditetapkan, tidak boleh kurang maupun lebih. Karena kalau kurang maupun lebih itu bakal tidak dianggap. Yang terakhir, surat pemberitahuan disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi, kalian harus menyampaikan surat tersebut sebelum Dirjen melakukan pemeriksaan. Begitu materi yang saya bisa sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi di sini ada pertanyaan dari Desi Juliatun. Pertanyaannya yaitu, SPT disampaikan ke KPP. Apa itu KPP?
Pertanyaan kedua yaitu Ajeng, berapa lama jangka waktu perpanjangan SPT diberikan? Dan yang terakhir yaitu Sri Rahayu. Pertanyaannya, jika sudah dikasih surat teguran tetapi belum bayar, itu bagaimana kelanjutannya? Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan satu persatu. Yang pertama yaitu dari Desi, kepanjangan KPP atau apa itu KPP? Jadi, KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak. Dan yang kedua itu pertanyaan Ajeng, berapa lama jangka waktu perpanjangan penyampaian SPT tahunan? Jadi, perpanjangan itu diberikan paling lama 2 bulan. Hanya 2 bulan saja. Dan kalau sudah 2 bulan tidak disampaikan, akan diterbitkan surat teguran. Begitu Ajeng. Dan untuk pertanyaan dari Ayu, kalau sudah dikasih surat teguran tapi belum bayar itu bagaimana? Saya kurang tahu, mungkin itu akan diberikan sanksi-sanksi tersendiri. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.